time it's gonna be okay ya. Oke. Kita udah hang out barengan sama hari ini ada cast film Mati Anak, udah ada Cinta Laura. Dan juga ada The Only Man in the house, ada Irsya Dila. Right, oke, hari ini bakal seru banget karena kita bakal ngobrol tentang film Mati Anak, terus juga akan ada games, itu my favorite sih ya. Same. Games, terus habis itu juga ada question and answer dari followers buat teman-teman yang udah ninggalin pertanyaan di Instagram, YouTube, komen apapun itu yang kalian tinggalkan, kita akan bacain hari ini. Kalian kayaknya apa nih? ini nih semangat nih ya. Oh enggak, karena I love the energy in this room. Kayak semuanya semangat gitu. Exactly, and kita suka main game gitu. Jadi biarpun kita ngomongin Mati Anak, tetap caranya tuh fun. Oke, berarti saya kali ini terancam ya, karena hari ini saya juga akan ikutan main game. Oke, Cinta dan juga Irsyad, hari ini kita live di YouTube, Instagram, Twitter, dan juga Facebook Net Media Tama. Boleh dong sapa teman-teman good people yang udah join hari ini. Halo good Hi people. good people, it's so good to be here dan kita excited banget buat ceritain ke kalian soal film terbaru kita, film Mati Anak yang udah tayang kemarin tanggal 28 Maret. Jadi untuk yang udah nonton, we hope you guys enjoyed it. Yang belum nonton, ayo cepetan ke bioskop. Ajak temennya, saudaranya, keluarganya, Pacar, mantan. Tuh kan, pacar, mantan gitu ya. Semuanya Diajak diajak, semua yang iya. penting nonton gitu. By the way, ngomongin itu, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, gue mau nunjukin ke good people nih trailernya. Siapa tahu yang belum nonton, kalian harus kudu wajib karena kalian harus lihat dulu yang satu ini. Saya ingin mengabarkan adik Bapak dan keluarganya sudah meninggal. Tapi Andi selamat, Pak. Ini Andi. Mulai hari ini dia bakal tinggal sama kita. Jadi semuanya harus temenan baik ya. Ikutin. Iya ngapain ya udah. Kita balik aja yuk. Udah yuk kita balik aja. Gara-gara Andi, tempat ini jadi banyak hantunya. Hantu? Gak ada hantu di sini. Kakak peduli banget sama kalian. Dan di sini kamu pasti aman. Wah, serem banget. Jadi sebenarnya aku udah nonton trailernya duluan. Waktu di bioskop nonton film, tiba-tiba muncul dong trailernya. Boom gitu. And it was quite intense ya. Kayak karena gelap gitu kan. Terus the whole audio dan emang itu kayak worth to watch di bioskop karena semua audionya apa segala macamnya gitu. Tapi boleh nggak sih ceritain sedikit gitu? Cinta di situ berperannya sebagai apa? Irsyad di situ sebagai apa? Terus kayak itu tentang apa sih? Ya everybody knows itu tentang horor sih. Actually, it's a special type of horror movie. Di film Mati Anak ini karakter aku namanya Ina. Dan film Mati Anak itu tentang pengasuh panti asuhan yang namanya Ina. Seperti di tempat kota kecil di desa, dan suatu hari ada anak misterius yang mama papanya meninggal datang ke panti asuhannya Ina, dan tiba-tiba sejak anak kecil itu datang namanya Andi, semua berubah, anak-anak mulai diteror dan pokoknya it becomes
a horror movie. Tapi yang bikin Mati Anak beda, aku rasa kebanyakan film Indonesia tuh fokusnya lebih ke hantunya seperti kuntilanak atau tuyul atau pocong, whatever. Tapi kalau film ini fokusnya itu sebenarnya bukan ke hantu-hantunya, tapi karakter Andi ini yang bikin semuanya berubah di panti asuhan Ina. Tapi selain itu, there's a surprise for you guys, karena kalau kalian nonton filmnya, kira-kira di pertengahan film, towards the end, kalian bakal discover kenapa sebenarnya hantu-hantu itu ngeteror panti asuhan kita. Dan alasannya bukan karena hantu-hantu itu jahil atau jahat. There's another reason that you guys have to figure out when you watch the movie. But yang sebelah aku ini, he's my pretend boyfriend. Di film ini namanya Jaka, dan dia selain masinis di film ini, dia juga kalau lagi nggak kerja ngebantu Ina di panti asuhannya. And we've got a relationship. So you can tell them about your Jaka tuh gimana sih? Jaka karena seorang masinis dan dia juga lebih tua dari Irsyad. Dia jadi mature banget, terus dia juga masculine, beda sama gue. Iya, dia juga suka ngebantu pas lagi off duty, dia juga suka ngebantu Ina di panti asuhan. Dan karena ini ceritanya di tahun 90-an, gue dan casting lainnya harus merubah penampilan. Ya, kalau gue pakai kumis tebel kayak Mas Adam Ino gitu. Sorry, gue mau nanya dulu nih. How old are you anyway? Gue 22. Terus di situ lo berperan sebagai orang like 27, 28. So not way older, tapi tetap lah. Ada gapnya. Psikologisnya akan berbeda. Kan misalnya apa ya, mindset kita umur segini beda sama umur segitu. It's like especially when it's a 5-year gap, like there is a difference. Pasti Kayaknya aku waktu umur 18 sama umur sekarang kayaknya beda. Biarpun mukanya nggak terlalu berubah. Iya lagi. Tapi personality aku, cara pikir aku berubah gitu. Kalau cinta, kalau gap umur ke Inanya there's not, I mean, kayaknya sih menurut aku, gak dibilang ya umur Ina berapa di film ini, so aku nggak tahu. Tapi if I had to guess, umur 20, like early 20s, which is fine for me, which is perfect. Karena aku kan mulai main film, main sinetron dan lain-lain, waktu itu umur 13. Dan dari dulu sampai sekarang belum pernah mainin karakter yang lebih tua daripada 21, 22. So it's in my range and I love it. Tapi yang pasti kita berdua di film ini tuh harus mindsetnya seperti orang-orang yang udah mau serious, yang udah mau ke next level. Yang pasti kita aslinya sama sekali enggak. Itu sama sekali enggak. In real life kan berarti kan belum mikir ke situ. Not at all. Jadi 0%. How do you get into karakter? Gimana sih kalian berdua akhirnya kayak gimana ya? Mungkin kayak Jaka deh. I love our story. Okay, so pertama kali kita ketemu gimana? Itu hari pertama reading aku temu Irsyad, and I'm a very straightforward person. Aku orang yang paling gak bisa basa-basi. Jadi aku kan Jaka kayak agak gue malu. nervous mampus. Gue nervous mampus. Bukan Jaka, Irsyad nggak nervous pemalu. mampus. Jadi aku yang, hey dude, nice to meet you. So di film ini kamu harus kayak gini. Aku nggak mau denger gini. Pokoknya kita harus bisa accomplish mission ini. Dia, okay, and then now you can tell her how you felt. Oh ya, pertama kali gue ketemu dia, ya gue minder, gue nervous segala macam. Soalnya ya gue tahu kredibilitas cinta kayak gimana. Dan pas zaman SD kan gue juga pernah pacaran gitu kan. Terus mantan gue zaman SD ringbackton lagu HP-nya kalau telepon lagu Eci. Jadi kan sekarang ketemu, gitu kan tegang. Habis itu pertama kali reading, ya kayak tadi Cinta bilang dia straightforward banget. Kan gue nggak kerja di sini kan jarang ada orang Indonesia yang straightforward gitu kan, to the point. Biasanya pakai bahasa basi, ini dia langsung itu. Gue sempet shock gitu, semacam culture shock dikit awalnya. Tapi makin gue jalanin, ya gue seneng sih, gue jadi tahu salah gue di mana dan gue bisa langsung benerin gitu. Dan gue bersyukur juga. And I mean the whole experience was great karena dari hari pertama ketemu Irsyad aku langsung yang, hey dude, do you have time to have dinner? Akhirnya kita malam itu dinner, kita berdua aja. Dan aku langsung tahu dia itu introverted. Jadi aku tahu dia gak akan tanya aku apa-apa. Jadi akhirnya aku tanya-tanya terus, dia kasih aku response yang pendek-pendek banget. Jadi akhirnya aku kan dulu belajar psychology waktu di university. Jadi aku gini, kamu pasti gini karena gini
gini. So I read him Gue basically. bacain. Oh, jadi ada extrovert dan juga ada introvert in one movie iya, gitu ya. bukannya gue jual mahal ke cinta ya, tapi kayak gue introvertnya malu, gue tegang. But selain itu, habis itu Derby, director kita, juga ngajak kita hangout di salah satu restoran di Jakarta sama pemain satu lagi. Dan Derby kasih challenge ke Irsyad. Dia bilang, you gotta do the scene, kamu harus lakuin scene di film, tapi di restoran ini depan orang-orang. Jadi biar dia berani. Jadi orang-orang di restoran itu udah dapet teaser lah ya, episode kalian. Dan duduknya harus dekat. Pokoknya aku bilang, just treat me like your girlfriend. Jangan malu, karena pertama Kan kan bener-bener kayak gini di depan umum. Dan yang kamu juga kayak awkward untuk ngelakuinnya. Waktu itu masih awkward ya. Waktu itu masih awkward, berarti sekarang udah Very. biasa lah ya. Udah mulai luwes. Udah mulai luwes. sekarang dia lah udah ya. mulai lebih respon kalau kayak gini. Dia pegang tangan. Tadinya gue Oh iya, jadi it's a whole another experience buat Irsyad. Iya, Justru kamu banget, evolve-nya banget. di film ini. By the way, ngomongin tentang Derby, dia kan I think It's his directing it's his debut. directing debut pertama kali. Menurut kalian sosok seorang Derby Romero yang biasanya ada di depan kaca, terus tiba-tiba sekarang harus mundur dan ngedirect kalian tuh gimana sih under his wings? We're definitely lucky karena Derby juga kan juga masih muda and he's a millennial, so he's very creative and open-minded. Banyak director dan penulis film biasanya mungkin udah ngerasa mereka paling benar, jadi mereka biasanya kurang mau dengerin input pemain-pemain lain atau kru-kru lain, but Derby was so open-minded, dan kalau kita punya opinion sesuatu atau idea, dia pasti dengerin, dan kalau dia ngerasa itu bagus buat film kita, dia bakal integrate idea itu ke film kita, and that's why it was so great working with him, and he also helped develop your character. Dia dari awal gue reading dan workshop, dia bilang ke gue karena dia pernah ngerasain sebagai aktor dan sekarang dia ngedirecting. Jadi dia bener-bener ngerangkul gue, ngebantu gue gimana caranya supaya gue bisa ngebentuk karakter Jaka. Dia bener-bener ngebantu banget gitu. Artinya di film itu tuh kayak banyak tempat untuk improve. Oh, Very atau jangan-jangan dari skrip awalnya gini tiba-tiba twisted berubah gitu karena banyak input yang membangun movie atau gimana? Ada banget sih kejadian itu. Ada banget. yes. Aku bakal ceritain pertamanya, nanti Irsyad ceritain situasinya. Oke, gimana Cinta? Basically, pertama aku mau cerita ending Mati Anak itu salah satu scene terbaik di film ini dan kalian harus nonton karena aku selalu bilang, I compare the scene to Inception. Kalau di film Inception kan di akhir film kita lihat kayak ada mainan yang muter-muter terus dan kita nggak tahu di akhir film itu berhenti atau enggak, which means we don't know whether Leonardo is still dreaming or he's entered reality. Kalau di film Mati Anak ini ada sesuatu di ending scene ini yang bakal bikin penonton mikir, oh my god, karakter ini ternyata gini atau gini ya. So you guys won't know. Pokoknya waktu film cut the end, kalian pasti yang so what happened? Persepsi masing-masing gitu ya. Dan sekarang Irsyad bakal cerita itu gimana bisa terjadi. Gimana Syed? Waktu itu syutingnya itu lagi scene outdoor, scene eksterior malam. Jadi kita syuting dari malam sampai subuh. Terus itu udah jam 5-an, udah mau sunrise. Terus tiba-tiba Cinta ada ide gitu, Derby, gimana kalau misalnya kita bikin scene ini kayak gini. Terus Derby kayak, Dan nggak ada di script ini. iya itu nggak ada skrip, dia bener nggak ada skrip. Derby kayak, ide bagus ya, kita jalanin. Dan dari ide Cinta sampai dieksekusi sama Derby itu prosesnya tuh sespontan itu, secepat itu, dan itu yang tayang sekarang di bioskop dan hasilnya gue nonton kemarin sih keren banget. Oke, berarti that's what you guys promise gitu ya, adalah di endingnya akan sesuatu yang beda lah ya. Beda. Oke. Gantung. Ada nggak sih biasanya gitu ya kalau film-film horor tuh suka ada kejadian atau apapun gitu gitu. Ada yang nyolek Irsyad gitu, ada nggak? Nyolek Cinta bang. Nyolek Cinta doang. Kayak aku yang nyalain. Ada nggak sih yang kejadian-kejadian kayak gitu tuh waktu selama proses syuting? We're very lucky karena kita sendiri sih nggak experience apa-apa. And it's for the better. Aku nggak mau kalau lagi syuting ngerasa ketakutan. Iya. Tapi yang pasti setiap break makan kita tuh syutingnya di rumah tua. Dan daerahnya juga benar-benar isolated banget. Kompleks itu kompleks bangunan tua banget gitu. Dan ada 2 lantai. Biasanya kita cuma syuting di bawah. Ada beberapa scene yang syuting di atas. Tapi biasanya lantai 2 itu cuma untuk kru-kru istirahat. Kalau lagi dinner waktu maghrib.
pernah, sering sih, actually beberapa hari ada kru yang biasanya tidur di atas kalau lagi break. Mereka bilang, ada yang bilang mereka seperti ada bapak-bapak yang ngeliatin mereka. Oke. Ada juga yang bilang sempat dipegang juga. Jadi, tapi mereka tahu itu bukan kru dan bukan manusia. So, kita selalu stay away dari lantai 2. Oh gitu. Kecuali lagi syuting. Kecuali lagi syuting. Kalau syuting kan rame-rame Iya, kan. rame-rame. Tapi tadi sempet juga dengar Irsyad bilangnya syuting dari malam sampai subuh. Berarti kalian tuh kebalik dong ya waktu syutingnya. Karena kalau film horor kan banyak kan kadang suka scene-nya malam. How do you get your sleep? Itu tergantung kebutuhan juga sih, karena kan waktu itu lagi butuh scene eksterior yang malam kan. Nggak, waktu kita syuting itu kayaknya 4 hari terakhir syuting. Jadi karena kita perlu syuting subuh-subuh, kita kayaknya callingnya waktu itu jam 4 atau jam 5 Iya, sore. kita mulai kerjanya juga malam. Iya, bukan jadi dari pagi. bukan dari pagi sampai pagi enggak. Tapi pernah ada satu hari yang kayak gitu, tapi that's very rare. Itu jarang banget kayak gitu. Cuman satu hari waktu kita syuting scene ending, kita emang di calling sore dan selesainya pagi-pagi. Jadi kerjanya tetap 12 jaman. Oke, jadi masih cuma healthy ngejar, situation iya. ya. Iya, Healthy Cuma situation. ngejar malamnya. But I still worked out almost every day. Wow, ini loh. Sambil nunggu aja dia yang ngajak gue sit up. Oh iya benar-benar. Jadi Irsyad tuh mengalami perubahan ya setelah ketemu sama Cinta Lama. Oh iya banget ya banget. Apa? Ya, gue kan makan bebas kan, gue batagor, gorengan, segala macam, martabak. And you gitu didn't kan. work out. Iya, gue workout. Terus waktu itu lagi out of form banget lah, gue lagi buncit banget. Terus abis itu ketemu Cinta yang super healthy banget, super olahraga fit. iya, jaga makanan iya gitu kan. Terus dia bilang abis selesai syuting, dia kan balik ke Amerika kan, terus ketemu lagi kemarin pas baru mau mulai promosiin film ini lagi kan. Terus dia bilang sebelum dia balik ke Amerika, pokoknya pas kita ketemu lagi kamu udah harus lebih sehat ya. Oh, oke. Termotivasi dong gue. Iya. Gue langsung lari di GBK, workout di rumah, makan dada ayam. Serius, sampai sekarang bertahan nggak? Sekarang udah mulai kendor sih. Oh, but it's doing well. Tahu Berarti nggak? pas nih, Cinta datang kamu Iya. balik lagi ya? Itu Makanya berapa sekarang udah lama? mau makan sama. Iya, sekarang kita lunch kita order dari tempat yang sama. Oke. Dan dia bakal makan sesuatu yang sehat. Yeah. Dan selain itu waktu kita ketemu waktu hari pertama promo, dia minta aku resep-resep healthy Food, healthy Yeah, dishes cooking gitu, gitu, biar ya. dia bisa masak di rumah. Oh gemas, itu udah berapa lama semenjak Cinta ke Amrik, terus kamu ngelakuin itu sampai sekarang udah balik lagi? 3 months. 3 months sih, tapi sempet di bulan pertama gue ngejalanin, habis itu bulan kedua gue sempet Break dulu. break gara-gara lagi full waktu itu. Terus 3 minggu sebelum ketemu Cinta baru mulai lagi. Oh, tahu Cinta mau datang. Iya. Parah. Ntar Cinta balik lagi ke Amerika kamu lupa lagi. No, Nggak it's dong, better. harus. Waktu kita syuting dia bener-bener aku bisa pencet fatnya Sekarang gitu. udah. Sekarang enggak. No, now it's fine. Now it's good. Kan sebenarnya Irsyad tadi sedikit bohong ke pemirsa Good People Iya, Good karena aku bilangnya nanti waktu premiere aku pengen lihat kamu udah ada bicepnya, udah ada tricepnya. Gak usah 6-pack tapi at least like flat. Iya. Dan aku belum lihat segala Coba tricep tunjukin dan dong, tunjukin. bicepnya. Cacat tunjukin. Nggak Cacat ada. tunjukin. Ya, Ada dites. koreng. Dites, tunjukkan pada Good People. At least you try gitu Dia, kan. lo bisa bedain bicep gue sama Cinta. Really? Malu sih gue. Oke, tunjukin. Show it. Oh man. Malu gue. Syed, ada Syed? Ada sih dikit. Dicari ya, Sama ada dicari ya. stretch mark. Stretch Why do you have stretch Karena marks? kayaknya gara-gara waktu itu sempet gemuk banget waktu gitu. film yang satunya Iya, ya? sempet gemuk banget jadi kayak Iya biasa gitu kan kalian harus kayak pumping your body sesuai sama karakter abis itu nanti Iya. But thin it how out fat again. were you? gak tahu kayak Kalau kayaknya orang cuma dapat stretch mark kalau bener-bener dari gemuk banget ke kurus, but you were never fat. You're only chubby. Oh ya mungkin untuk ukuran kulitnya dia itu udah stretching. Sebenarnya ya masuk gue jadi dokter. Oke. Next ya, ada nggak sih adegan atau scene yang your favorite?
not our favorite, but most memorable mungkin. Yeah. Okay, no, maybe it's one of my favorites juga sih. Tapi yang memorable itu udah pasti. You can tell that. Oke. Talas atau mungkin diperagain aja. Oh, nggak bisa. Nggak boleh. Nggak boleh. Bisa? Nggak boleh ya? It's a surprise of the movie. Oh, oke. Ini Nggak spoiler bisa. ya. Bahkan ya. orang tuanya gue sampai kaget. Ada apa ini? Ada apa ini? Itu scene gue ngelamar Ina. Oh, oke. Berarti ada sesuatu ya nanti yang kita tunggu-tunggu. Ada scene yang part itu. Pokoknya kalau misalnya nanti aku nonton, aku bakal kayak nungguin part di bagian Iya udah ini. tungguin deh. Bener ya? Tapi yang pasti it was so cute karena aku kan orangnya bisa dibilang when I'm acting I don't think about me as me. Jadi aku biarpun adegan itu challenging aku tetap confident karena aku bayangin aku itu karakter itu. Jadi mau disuruh apapun misalnya loncat dari jembatan atau pelukan sama orang yang aku nggak suka, like I'll do it, you know. Dan di film ini saking nervousnya Irsyad sempat waktu take 3 atau 4 DOP kita Ferry Rusli tiba-tiba bilang apa sih itu suara apa sih? Ternyata Irsyad saking nervousnya kakinya tuh tap. Kamera kakinya tap. And I'm just like, dude, relax, it's gonna be fine. Oke, gue akan nyari nanti bukan part adegan itu, tapi gue akan liatin kakinya Irsyad ya. Kakinya Jaka getar apa enggak gitu. Ini udah take yang keberapa kira-kira yang dimasukin. Oke, one last question from me. Kenapa good people harus nonton ini di bioskop? Why? Because this movie is something for everyone. It's not just a horror movie, tapi romance-nya ada, dramanya ada, family values, kekeluargaannya juga ada. And honestly, aku selalu bilang, menurut aku yang bikin film bagus itu character development-nya. Kalau karakter-karakter di film itu kuat dan itu namanya three-dimensional character. Berarti filmnya juga kuat karena kalau kita nonton film kita pengen lihat karakternya ada evolutionnya dari awal sampai akhir film dan mau itu karakter Jaka atau karakter Ina atau karakter lain anak-anak juga di panti asuhan kita bisa lihat dari awal mereka karakternya kayak gini tiba-tiba berubah ke sesuatu yang lain and I think we accomplished that. So this movie is for everyone biarpun ada good people yang gak suka film horror, I think you guys will still like this movie karena it's not just a horror movie. Oke. Kamu ada yang mau ditambahin? Come on, get out of your comfort zone, dude. Yang pasti film ini unpredictable, terus endingnya bakal mind blowing banget dan gue pun yang syuting pas nonton kemarin pas pertama kali juga kaget pas nonton dan menurut gue nih akan menarik ditonton banget sih karena elemen mind blowingnya itu. Dan jangan lupa lihat Irsyad kakinya. Enggak itu ya. Oke, jadi movie ini adalah unexpectable, mind blowing dan juga kaki getar ya. Kumis gue. Ini juga kumis Irsyad. Oke. Dan bola tengah. No wonder gue tuh nggak ngerti ini Irsyadnya yang sebelah mana gitu di trailer. Ternyata emang dipoles abis gitu. Oke.